Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farida MPD. Kali ini saya akan berbagi praktik baik atau best practice yang saya beri judul Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah melalui Into Postcode pada implementasi PM 8334 di SMA Negeri 2 Pajo Epat. Latar belakang adanya best practice ini adalah di mana adanya situasi atau letak geografis sekolah yang berada di pedesaan jauh dari perkotaan, sehingga membuat siswa dan guru kurang berinteraksi dengan orang-orang yang ada di perkotaan. Ini yang membuat mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah, sehingga kurang memaksimalkan dalam mengeksplorasi sumber daya alam, sarana digital, dan juga lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Strategi Into Postcode adalah intervensi positif, yaitu penanaman growth mindset atau pola pikir bertumbuh terhadap guru dan juga murid. Kemudian ada inquiry kolaboratif, yaitu ada 4 tahapan: assess, design, implement, measure, reflect, dan juga change. Dimulai dari tahapan assess, di mana kami memperoleh tantangan-tantangan dari bedah rapot, di mana ditemukannya literasi dan iklim keamanan yang masih rendah, kemudian wawancara kepada siswa dan juga observasi pembelajaran kepada guru, serta melalui analisis SWOT yang kami lakukan, sehingga muncullah tantangan-tantangan, yaitu suasana kelas yang terkesan kaku ketika tidak ada pemanfaatan digitalisasi serta sumber daya lingkungan yang ada di sekolah untuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun lingkungan yang kurang nyaman untuk dipandang serta untuk dimanfaatkan sebagai tempat atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Adapun kekuatan yang kami peroleh dari analisis di tahapan assess ini, yaitu adanya Starlink, TV interaktif, panel surya sebagai sarana digitalisasi yang dapat dimanfaatkan. Kemudian ada sumber daya alam sekitar yang bisa dimanfaatkan seperti sungai, tumbuhan. Kemudian ada juga guru yang profesional serta murid yang memiliki bakat dan minat yang antusias serta tinggi dalam kegiatan pembelajaran. Pada aksi yang kami lakukan untuk penyelesaian permasalahan ini, itu ada pada tahapan desain. Kami mulai dari merancang atau membentuk tip pelaksana pencapaian program, kemudian menjadwalkan pertemuan dalam komunitas belajar, menyusun rencana kerja dan juga arkas, serta merancang trik benahi rapot pendidikan, kemudian menjadwalkan program bersama kemitraan untuk memperkuat kegiatan pembelajaran kami. Dalam aksi yang selanjutnya di tahapan implement ini, saya mengajak guru untuk bersama-sama merumuskan kembali visi dan misi tujuan satuan pendidikan. Setelah perumusan visi dan misi, kami melakukan aksi selanjutnya, yaitu melaksanakan sosialisasi implementasi pembelajaran mendalam yang dimulai dari penanaman growth mindset atau pola pikir bertumbuh yang kita sebut tadi dengan intervensi positif. Dalam sosialisasi ini, saya selalu melakukan intervensi positif atau memberikan pujian-pujian pada hal kecil yang sudah dilakukan oleh guru, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal besar untuk selanjutnya. Karena pada intervensi positif, pujian-pujian ini bermaksud untuk membuat pola pikir guru itu tidak menilai segala persoalan yang mereka hadapi itu merupakan suatu persoalan, melainkan adalah suatu tantangan yang akan diselesaikan secara kolaboratif. Setelah kami melakukan sosialisasi pada penanaman growth mindset kepada guru, selanjutnya saya mengajak guru untuk membenahi rapot pendidikan agar mengetahui dan menguatkan kembali hal-hal apa yang perlu dibenahi dari akar masalah yang sudah muncul pada rapot pendidikan. Pada tahapan aksi selanjutnya, saya akan mengobservasi guru-guru untuk menerapkan pelatihan yang sudah dilakukan terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam.
di mana guru-guru sudah memanfaatkan digitalisasi serta sarana-sarana yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan, berikut juga dengan lingkungan alam sekitar yang dapat dijadikan bahan atau media ajar yang menarik. Pada tahapan selanjutnya di measure ini, kami membuat rangkaian rubrik penilaian atau evaluasi hal-hal apa yang sudah didapat atau ditemukan dari praktik pembelajaran. Selanjutnya untuk refleksi, tentu saja berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru ini diungkapkan dalam komunitas belajar sehingga dapat menguatkan hal-hal yang sudah baik oleh guru-guru. Pada tahapan Ceng ini yaitu ide kreatif bermunculan untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa masih terkendala atau masih kurang dalam kegiatan pembelajaran sebagai motivasi dan juga perbaikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Melalui strategi into postcode atau intervensi positif penanaman growth mindset serta tahapan inquiry kolaboratif dalam pelaksanaan kegiatan atau program di sekolah dengan tahapan assess, design, implement, measure, reflect, dan juga Ceng ini sehingga mewujudkan pola pikir bertumbuh untuk siswa dan juga guru yang ada di sekolah, kemudian memaksimalkan eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam, digitalisasi, serta lingkungan karakteristik sekolah, dan yang terakhir, peningkatan rapot pendidikan pun muncul di mana literasi dan juga iklim keamanan pada rapot pendidikan di tahun 2025 semakin meningkat. Rekan-rekanku sekalian, melalui strategi into postcode, intervensi positif dan inquiry kolaboratif yang digabungkan ini ternyata berdampak positif bagi satuan pendidikan kami, di mana ekstrakurikuler seperti voli, futsal, pramuka, FLS 2N dan FLS 3N yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan sekarang menjadi aktif kembali. Bahkan dalam ajang FLS 2N di tahun 2024 serta FLS 3N di tahun 2025, sekolah kami, sekolah kecil ini adalah satu-satunya sekolah di Barito Timur tingkat SMA yang mendapatkan prestasi medali perunggu untuk kategori sastra cipta karya puisi. Bahkan melalui strategi into postcode ini, saya sudah membuat jurnal penelitian pada tari kreasi yang kami laksanakan di SMA Negeri 2 Paju Epat ini. Kemudian untuk kewirausahaan, kami juga telah menjadikan label halal untuk produk produksi ikan asin tanpa formalin yang dikenal yang diproduksi oleh sekolah kami dan sudah diperjualbelikan. Melalui strategi into postcode ini, kemitraan kami kepada dunia usaha, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar, pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, dan juga desa itu terjalin dengan baik sekali. Pada praktik baik atau best practice yang sudah saya lakukan dengan strategi kepemimpinan into postcode pada implementasi PM 8334 di SMA Negeri 2 Paju Epat telah saya diseminasikan di kelompok MKKS. Kemudian saya mendesiminasikan strategi into postcode ini pada pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam kepada kepala sekolah dengan sekolah kinerja terbaik, yang mana saya sebagai fasilitator di kegiatan pelatihan tersebut hingga bulan November nanti. Dari strategi into postcode ini, terutama pada penanaman growth mindset, saya mendapatkan pengalaman terbaik bahwasanya pemikiran yang baik itu adalah hal-hal yang menumbuhkan hal-hal yang baik pula. Sehingga ada pun prestasi yang saya dapatkan di tahun 2024 dan 2025 sebagai kepala sekolah berprestasi Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak, Ibu guru, serta rekan yang saya banggakan, demikianlah strategi kepemimpinan kepala sekolah melalui into postcode pada implementasi PM 8334 di SMA Negeri 2 Paju Epat Kabupaten Barito Timur yang bisa saya bagikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.